ada rasa takut gak dari lu ketika lu memilih kasih tersebut gitu ya? Lu jadi ya udah film gak akan dipakai lagi, gak laku lagi, dimusuhin sama beberapa pihak. Jujur lo pertanyakan ini baru orang pertama yang nanya ini soal gue. Apalagi tuh orang tahu gue setelah gue main film Sang Pencerah bro, gue jadi kayak Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Ternyata itu jadi gila-gilaan. Orang pada nonton gitu kan, dihujat tiba-tiba, Luan lu lihat Instagram lo Twitter trending topik lo. Hah, tumen-tumenan trending topik. Kenapa? Lukman Sardi. Sorry trending topik gitu kan. Gue baca men, isinya gak ada yang bagus. Mau dibunuh lah, hal darahnya lah. Oke. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal ramainya perjalanan spiritual Lukman Sardi, aktor yang sekaligus juga putra dari Idris Sardi yang menjadi ramai di media sosial. Hal itu setelah Lukman Sardi diundang dalam podcast Daniel Mananta dalam kanal YouTube resmi dari Daniel Mananta. Tak pelak Ruhut Sitompul mengomentari perjalanan spiritual dari Lukman Sardi itu, bahkan mendoakannya. Bagaimanakah Ruhut Sitompul mendoakan Lukman Sardi dan mengomentari perjalanan spiritualnya? Yuk simak fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gue bilang, gue merasa komunikasi gue sama bapak ini komunikasi yang baik. Dalam arti kata, gue nggak berupaya juga Tuhan ngertiin gue dong, nggak. Dia udah pasti ngerti gue lah, dia yang cipta. Tapi harus ada syarat. Pada saat lo milih ini, lo harus bertanggung jawab sama pilihan. Perjalanan spiritual Lukman Sardi menjadi ramai di media sosial. Tidak sedikit publik figur yang turut mengomentarinya. Salah satunya adalah politisi PDIP Perjuangan, Ruhut Sitompul. Ruhut menyebut langkah Lukman Sardi pindah kepercayaan merupakan pilihan terbaik baginya. Luhut memastikan kasih Tuhan Yesus yang dipercaya kaum Kristiani sangat dahsyat atau besar. Ia turut mendoakan Lukman agar lebih sukses dalam perjalanan karirnya. Lukman Sardi, kasih Tuhan Yesus sangat dahsyat, sukses terus ya. Shalom, kata Ruhut seperti dikutip dari Hopes ID pada Jumat 30 Juli 2021. Diketahui keputusan Lukman Sardi itu telah diambil dan diumumkan sejak 7 tahun yang lalu. Namun kabar tersebut kembali bergema usai dirinya menghadiri program talk show bersama Daniel Mananta di kanal YouTube resminya. Lukman memastikan seluruh keluarganya tidak masalah dirinya menganut kepercayaan berbeda, sebab seluruh pilihan yang dia ambil telah melalui pertimbangan panjang dan matang. Pada masa itu gue merasa gak mau mikirin pacaran beda agama. Latar belakang keluarga gue juga gak sama semua. Sepupu gue ada yang Katolik atau apa, bahkan adik gue yang kecil lebih ke Katolik. Ini bukan kejadian aneh, ujar Lukman. Lukman mengaku sempat mendalami ajaran Islam sebelum benar-benar menjadi penganut Kristen. Namun selama proses itu ia kurang sreg dan tidak sepenuhnya mendapat jawaban. Itulah mengapa dia akhirnya memutuskan pindah agama. Ya, tapi I never lie. Percaya deh, gue gak pernah bohong bahwa gue convert. Kalau ada orang nanya gue sebut. Ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang gue convert loh, gue convert loh. Nggak mungkin kayak gitu. Even ada orang nih nawarin nih waktu itu, harusnya juga media udah tahu dari awal kok. Karena ada beberapa media yang juga interview, terus ada yang nawarin, Mas mau syuting buat ini dong, buat azan. Wah gue nggak bisa, kenapa jadwalnya? Enggak, gue bukan di situ lagi. Oh bukan mas, iya. Maksudnya kalau memang orang mau saat itu juga
ini juga mukjizat Tuhan dan gue bilang makanya skenario Tuhan itu nggak bisa dilawan. Kenapa juga orang baru tahu gue convert setelah gue 7 tahun convert. Oh ini baru ketahuinya 7 tahun setelah lu convert. Nggak tahu di momen 7 tahun itu udah mau menjelang Ramadan tiba-tiba kesaksian gue yang di GB Eklesia. Karena gue nggak ada problem mau tayangin aja karena kan gue nggak nutupin. Ya. Ternyata itu jadi gila-gilaan. Ya. Orang pada nonton gitu kan. Dihujat tiba-tiba. Luan, lu lihat Instagram lo Twitter trending topik lo. Hah, tumen-tumenan trending topik. Kenapa gue? Lo kuat Sardi. Sorry trending topik gitu kan. Gue baca men isinya gak ada yang bagus. Mau dibunuh lah, hal darahnya lah, apa. Tapi luar biasanya apa? Balik lagi. Kalau gue waktu kejadiannya itu di momen pas gue baru convert. Mental gue belum kuat. Apa yang gue lakuin dan gue ngamuk-ngamuk. Ini even satu pun gak gue jawab. Gue udah bisa ngontrol diri lu sendiri juga. Diemin. Satu momen itu berarti kebayang gak Tuhan nyiapin gue. 7 tahun gue siapin lo ya. Biar mental lo kuat. Gue kasih cobaan. Udah oke belum lo? Terus satu lagi yang akhirnya gue menyadari bahwa itu yang Tuhan mau atau Bapak mau kata gue adalah setelah momen itu ternyata gue disiapkan untuk bersaksi buat dia. 7 tahun gue disiapin dan jadi gue punya akhirnya gue abis itu banyak orang yang minta untuk gue bersaksi. Tapi kan gue udah ngejalanin 7 tahun dengan naik turunnya. Yeah. Jadi gue bersaksinya tentang kebesaran Bapak itu benar-benar based on my journey. Yeah. Kalau dalam setahun apa yang maksudnya kayak Tuhan tuh kayak Bapak tuh nyiapin 7 tahun nih. Gue bikin lo naik turun ya. Yeah. Jebret. Oke, hajar sini cap nih. Momen yang paling berat nih udah 7 tahun nih. Dihujat lo, ayo. Dang gitu kan. Habis itu luar biasa lagi Tuhan angkat. Lo bersaksi buat gue. 7 tahun. Jadi skenarionya tuh Tuhan itu. Dan bukan skenario gue. Untuk nge-pack aja gitu ya. Nge-summarize apa yang terjadi di 7 tahun itu. Pertama, kelahiran anak lu dan lu gak punya duit buat itu. Itu. Kelahiran anak kedua, Problem. Dia problem. Right? Jadi itu naik turunnya banget gitu. Dan abis itu ada banyak sekali momen-momen yang mungkin akan membuat lu down. Dan mungkin lu malah mikir, apa gue salah ya? Ada. Memilih jalan ini gitu. Tapi lu tahu gak orang yang akhirnya meluruskan gue tentang pilihan itu? Gue ceritain soal bokap gue. Bokap gue orang yang keras. Di momen gue bilang gue mau convert, dia gak marah tapi dia kecewa. Ya. Kenapa lu harus memilih itu? Ya. Gue udah ngasih tahu lo gini. Ya. Padahal adik lu udah convert juga. Convert, tapi kan gue anak laki-laki. Oke. Bawa nama Sardi kasarnya gitu. Ya kan? Bawa nama Sardi. Udah adik gue tiba-tiba gue lagi. Ya. Nih katanya dia, wah gue dosa apa? Dia merasa gitu. Kok gue sampai anak gue yang laki-laki begini. Yang tadinya gue pikir bokap gue akan marah besar. Tapi gue dapet reaksi yang beda. Dia yang bilang gue kecewa. Tapi ya this is your life. Ya. Tapi harus ada syarat. Pada saat lo milih ini. Lo harus bertanggung jawab sama pilihan. Jadi dalam that's mean bertanggung jawab. Ya lo harus jalanin dengan benar. Lo gak boleh nyalahin orang. Lo prosesnya lo jalanin. Itu Daniel. Akhirnya gue ngerasa ya udah deh gue jalanin dengan kata-kata bokap gue harus bertanggung jawab dengan proses ini. Dan I respect to my father juga yang menyatakan bahwa gue restui lo tapi gue gak akan datang ke pernikahan.